حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah, malam ini kita membahas tentang hukum berbusana warna merah. Di bulan Agustus ini, negeri kita banyak diwarnai merah. Bendera-bendera, bahkan hiasan-hiasan banyak sekali yang berwarna merah, paling tidak merah putih, putih merah, dan sebagainya. Topik ini diangkat karena ada sebuah video dari seseorang yang menjelaskan bahwa menggunakan busana warna merah itu dilarang, dan ada hadisnya. Berangkat dari situ, maka saya ingin menyampaikan bagaimana sebenarnya ulama fikih membahas tentang berbusana warna merah ini. Bagaimana hadis-hadis yang menjelaskan tentang berbusana warna merah ini. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan 5 hadis yang agaknya bernada melarang warna merah, dan saya sampaikan juga 5 hadis yang bernada membolehkan warna merah. Lalu bagaimana ulama-ulama dunia membahas tentang ini, lalu ulama Indonesia. Pertama, hadis-hadis yang melarang menggunakan warna merah. Pertama, hadis riwayat Al-Bukhari dari Al-Bara bin Azib. Yaqulu, sahabat ini menceritakan, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah melarang kita an sab'in, 7 hal, 7 perkara. Yang pertama, an khatamiz zahabi, untuk kaum laki-laki dilarang menggunakan cincin emas. Au qala halqatiz zahab, atau kalung emas. Kemudian wa anil harir, dan juga menggunakan sutra. Wal istabrok, ini juga jenis sutra. Watibah, masih juga jenis sutra. Wal mitharo alhamro, ini yang menjadi catatan. Dan bantalan yang biasa dipakai untuk kuda atau unta, untuk bantalan kuda atau unta yang warna merah. Wal qasi, dan ini masih kaitannya dengan sutra. Wa aniyatil fiddati, dan bejana-bejana yang terbuat dari perak. Jadi misalnya gelas dari perak, mangkuk dari perak, ini termasuk yang tidak dibolehkan untuk digunakan. Demikian hadis riwayat Al-Bukhari, hadis nomor 5863. Ini hadis pertama. Hadis yang kedua, riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Abdullah bin Amr. An Abdullah bin Amr qala, Abdullah bin Amr menceritakan, marra 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika ada orang lewat di hadapan Nabi, rajulun, orang ini alaihi saubani, menggunakan 2 kain ahmaroni, warna merah. Jadi ada seseorang lewat di hadapan Nabi menggunakan 2 kain warna merah. Fasallama alaihi, orang ini kemudian mengucapkan salam kepada Nabi.
Falam yarud dan Nabi sallallahu alaihi wasallam alaih. Saat itu Nabi tidak meresponnya, Nabi tidak menjawabnya. Hadis ini riwayat Abu Dawud dan juga At-Tirmidzi. Sayang sekali hadis ini dinilai lemah, dhaif. Kemudian yang ketiga, hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Baihaqi dari Rafi' bin Yazid Ats-Tsaqafi. An Rafi' bin Yazid Ats-Tsaqafi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, anna syaitana, sesungguhnya setan itu yuhibbul khumrata, suka warna merah. Fa iyyakum wal khumrata, karena itu maka jauhilah olehmu yang warna merah-merah itu. Wa kullu thawbin dzi syuhratin, dan juga pakaian-pakaian yang mencolok itu supaya dijauhi. Para jamaah, hadis ini riwayat At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat, juga Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Kata Syekh Al-Albani, hadis ini sangat lemah. Sudah dikritisi, hadis ini sangat lemah. Kemudian yang keempat, riwayat At-Tabrani dari Imran bin Husain. An Imran bin Husain qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, iyyakum wal khumrata, agak mirip dengan yang ketiga tadi, jauhilah olehmu warna merah. Fa innaha ahabbu zinah ila syaiton, karena warna merah itu hiasan yang paling disukai setan. Hadis riwayat At-Tabrani, dan kata Albani hadis ini juga lemah. Nah, yang kelima ini hadis sahih riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr bin As. Qala, dia menceritakan, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaiya, suatu ketika Nabi melihat saya. Sahabat cerita ini, Abdullah bin Amr bin As. Suatu ketika Rasul melihat saya, thawbaini muasfaraini. Saat itu saya sedang menggunakan dua kain yang dicelup usfur, zat pewarna merah. Jadi kain yang dicelup warna merah yang disebut dengan usfur. Faqala, maka Nabi kemudian berkomentar kepada siapa? Abdullah bin Amr bin As. Apa kata Nabi? Inna hadhihi min thiyabil kufar. Ini pakaiannya orang kafir. Fala talbasa, karena itu jangan dipakai. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Dari 5 hadis ini para jamaah, dilihat dari statusnya, yang kedua ketiga empat lemah, yang pertama ketiga sahih. Yang pertama menjelaskan Nabi melarang seseorang menggunakan bantalan untuk unta kuda yang berwarna merah. Hadis yang kelima, Nabi juga melarang, kata Nabi, ini pakaiannya orang kafir. Coba lihat ini. Jadi kalau seseorang baca ini saja, mungkin akan berkesimpulan, oh iya ya, kita dilarang pakai baju warna merah. Kalau hanya yang dibaca. Ternyata para jamaah, ada hadis-hadis lain yang bukan saja Nabi membolehkan, Nabi sendiri pakai. Mari kita lihat 5 hadis berikutnya yang menjelaskan bahwa Nabi pernah menggunakan busana warna merah. Yang pertama hadis riwayat Abu Dawud dari Hilal bin Amir. An Hilal bin Amir an abihi, dari bapaknya, qala, dia mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah melihat Rasulullah di Mina. Para jamaah, bagi yang pernah haji apalagi udah pasti tahu di mana Mina itu.
Bagi yang umroh, kalau sempat diajak jalan-jalan, juga akan diajak ke Mina itu untuk mengenal medan Mina. Mina sebuah tempat di sekitar Mekah sana. Nah, Nabi waktu itu sedang berada di Mina, sedang apa? Yahtubu berkhutbah. Ala baglotin, berkhutbah di atas kendaraan baglah. Baglah itu katanya perpaduan antara kuda dan apa itu yang agak kecil itu. Ya, jadi kendaraan agak kecil ini. Bigol, orang menyebut bigol. Nah, pada saat itu Nabi berkhutbah. Nah, kita boleh memahami khutbah ini maksudnya ya ceramah lah, tausiah gitulah maksudnya. Nah, yang menarik, wa alaihi, pada diri beliau saat itu burdun ahmaru, sedang menggunakan selendang warna merah. Wa Aliun, dan Ali radhiyallahu anhu amamahu, di depannya, yu'abiru anhu, menerangkan lebih keras kira-kira begitu apa yang dikatakan Nabi. Mungkin maksudnya menambah kalimat supaya yang dijelaskan Nabi itu sampai kepada yang lain. Kalau sekarang kan tidak perlu itu karena sudah ada buat speaker ya. Dulu itu perlu tambahan keterangan. Nah, yang menarik para jamaah, di hadis ini Nabi berkhutbah di Mina menggunakan selendang warna merah. Hadis ini kata Abu Dawud dan kata Syekh Albani, hadis ini sahih. Ternyata Nabi juga pernah menggunakan selendang warna merah. Hadis yang kedua ini para jamaah, hadis riwayat Al-Bukhari, lebih meyakinkan lagi ya. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Ishaq, an Abi Ishaq sami'a Al-Bara, Abu Ishaq pernah mendengar Al-Bara radhiyallahu anhu yaqulu, menerangkan. Jadi Al-Bara pernah menerangkan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu marbu'an, orangnya tingginya sedang atau ideal lah. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, sedang. Waqad ra'aitu, suatu ketika aku melihat beliau fi hulatin khamra, sedang berbusana warna merah. Kalau tadi kan selendang, ini sudah berbusana warna merah. Ma ra'aitu syai'an ahsan minhu. Saat beliau berbusana warna merah itu, aku melihat tidak ada lagi yang menandingi ketampanannya. Jadi begitu Nabi menggunakan busana warna merah, malah tampak begitu tampan, ahsan. Tidak ada yang lebih indah, lebih bagus dari beliau di antara sahabat itu ketika beliau menggunakan busana warna merah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis yang ketiga, saya kasih 5 juga biar imbang ya. Anil Barra, dari Abarra, qala, dia berkata, ma ra'aitu min dhilimmatin, aku tidak pernah melihat ya, fi hullatin hamra, ketika memakai busana warna merah, ahsan, yang menandingi indahnya, min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dibanding dengan ketika Rasulullah itu menggunakan busana warna merah. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan kata Albani hadis juga sahih. Dah 3. Yang keempat, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, ini lebih apa ya, sahih lagi ya. Bukhari saja dah sahih, Muslim saja sahih, ini Bukhari dan Muslim. Dari Abu Juhaifah, seorang sahabat Nabi, mengatakan, ra'aitu Bilalan, aku melihat Bilal, akhraja anazatan, membawa tongkat kecil, farokazaha, kemudian beliau menancapkan ya di sebuah tempat, wa kharaja Rasulullah, satu Rasul keluar dari kemahnya, fi hulatin hamra, satu Nabi sedang berbusana warna merah. Yang menarik adalah
musammiron, saat itu beliau sedang mengangkat sedikit sarungnya itu sehingga di pertengahan betis itu. Fasalla, kemudian beliau sholat ilal anazah, tadi menghadap ke tongkat yang ditancap untuk sutroh maksudnya. Bin nasi rakaataini, beliau waktu sholat ngimami sahabat-sahabat di belakangnya dengan sholat rakaataini, 2 rakaat. Di sini menunjukkan Nabi pernah ngimami sholat menggunakan busana warna merah. Kurang apa nih ya? Nah, satu lagi yang terakhir, hadis riwayat Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas. Qala, dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasu, beliau mengatakan Nabi pernah berpakaian yaumul idi, pada hari Id. Ya, mungkin ketika sholat Id atau suasana hari Id itu, burdatan hamra, pakai jubah warna merah. Hadis ini kata Syekh Albani sahih. Jadi kelima hadis ini semuanya sahih yang menjelaskan bahwa Nabi pernah menggunakan selendang warna merah, pernah berbaju warna merah ketika berkhutbah, pernah menggunakan baju berwarna merah ketika ngimami sholat, pernah juga berbaju warna merah ketika suasana sholat Id. Nah, terus bagaimana kalau begini hukumnya? Yang pertama tadi kan ada yang melarang ya. Yang dilarang tadi bantalan, sama bahkan mengatakan, ojo maka ini pakaian orang kafir. Nah, ini harus dipadukan kedua hadis yang tampak bertentangan ini supaya semuanya bisa dipakai, dipahami. Nah, para jamaah, kira-kira orang ya ketika membaca begini ya agak bingung juga ya. Terus bagaimana kira-kira hukumnya? Kok ada yang tadi melarang, tapi justru yang tadi 5 yang sahih itu malah Nabi beri contoh, Nabi berbusana warna merah. Nah, dari hadis yang macam-macam begini nih, akibatnya apa para jamaah? Ulama berbeda-beda di dalam berkesimpulan. Seorang ulama bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama yang hidup pada abad sekitar 14 Masehi, jadi 700 tahun yang lalu, dan beliau ini hidup 700 tahun setelah Nabi. Sekarang ini kan abad berapa? Abad 21 ya. Beliau hidup abad 14, Nabi hidup abad ke-7, 7 Masehi. Nah, para jamaah, ulama ini Ibnu Hajar Al-Asqalani setelah melacak kitab-kitab lama, kitab fikih yang bahas tentang hukum berbusana warna merah ini, ada 7 pendapat. Beliau suka menghimpun begini ini. Beliau juga ahli fikih, ahli hadis, dan lain-lain. Pendapat pertama, kata beliau, membolehkan secara mutlak. Tidak apa-apa berpakaian warna merah. Tidak ada bedanya dengan pakaian warna hitam, warna putih, warna hijau, warna biru, warna kuning, warna merah, sama saja. Pendapat ini, kata Ibnu Hajar, didukung oleh beberapa sahabat Nabi, diantaranya Ali bin Abi Thalib, Tolhah, Abdullah bin Ja'far, Al-Bara, dan beberapa sahabat yang lain. Juga ulama-ulama setelah sahabat, yaitu ulama tabi'in seperti Sa'id bin Al-Musayyab, An-Nakhai, Asy-Sya'bi, Abu Kilabah, Abu Wail, dan beberapa ulama yang lain. Jadi cukup banyak dari kalangan sahabat maupun tabi'in yang berpendapat bahwa menggunakan busana warna merah itu tidak apa-apa, tidak ada masalah. Secara umum tidak ada masalah. Pendapat yang kedua, kebalikan 180 derajat. Apa katanya? Melarang secara mutlak. Pokoknya gak oleh, ojo sampai nganggo busana warna merah.
Ya maklum ya, karena ada hadis tadi itu. Muslim tadi yang kelima itu. Jangan pakai warna merah. Ini bahkan orang kafir kan gitu katanya tadi. Nah mungkin ada yang lebih berperhatian ke situ hadisnya sehingga ngambil itu untuk dasarnya. Nah sayang sekali Ibnu Hajar tidak menunjukkan siapa saja ulama yang berpendapat seperti ini. Hanya beliau mungkin saat itu mengetahui ada sebagian kalangan yang berpendapat pokoknya kalau baju warna merah apapun pokoknya warna merah gak oleh, tidak boleh. Jadi larangan ini juga sifatnya mutlak, kata pendapat yang kedua. Jadi pertama kedua ini berkebalikan 180 derajat. Pendapat yang ketiga ini masih tulisan siapa? Ibnu Hajar al-Asqalani. Hukumnya makruh untuk warna merah yang membara, warna merah yang mencolok, warna merah yang menyilaukan, kira-kira begitu. Jadi ada komanya ya, gak boleh warna merah. Kalau warna merah itu mencolok, menyilaukan, mengganggu mungkin pandangan, kira-kira begitu. Nah pendapat ini oleh Ibnu Hajar disebutkan, dikemukakan oleh beberapa ulama tabi'in seperti Atha, Tawus dan Mujahid, ada di antara mereka. Pendapat keempat, hukumnya makruh berlaku untuk semua kain warna merah. Jadi ini enggak ada bedanya mencolok apa enggak mencolok, pokoknya warna merah makruh. Bedanya dengan nomor 2 tadi, haram kan, mutlak kan, ini hanya makruh. Ya kalau bisa hindarilah, kira-kira begitu bahasanya itu. Kalau bisa hindarilah yang warna merah itu, makruh. Di antara ulama yang berpendapat begini dari kalangan sahabat adalah Ibnu Abbas, dan dari kalangan imam mazhab adalah Imam Malik yang berpendapat makruh. Yang kelima, berpakaian warna merah itu diperbolehkan jika dicelup dengan warna merah saat berupa kain. Ketika masih wujudnya kain, dicelup warna merah boleh dipakai. Tapi kalau sudah ditenun, sudah dijadikan baju kira-kira begitu ya, itu tidak boleh. Nah ini pendapat dari Al-Khattabi. Kita juga susah memahami ya. Pokoknya inilah pendapat yang muncul ya. Saya juga menirukan, membacakan bukan pendapat, catatan Ibnu Hajar al-Asqalani. Yang keenam, larangan hanya berlaku untuk kain yang dicelup dengan menggunakan bahan usfur. Jadi zat pewarna merah yang ada di Arab sana. Selain zat warna dari usfur, boleh. Ini karena ada hadis tadi itu, usfura ini. Jadi kata Abdullah bin Amr bin As itu tadi kan, bahwa dia tidak diperbolehkan menggunakan 2 kain warna merah yang tercelup usfur, dan Nabi mengatakan ini untuk orang kafir, jangan dipakai kan gitu. Nah maka muncul pendapat ke-6, larangan hanya untuk kain yang dicelup dengan bahan usfur. Di sini kita nggak tahu ya kayak apa itu di Arab sana. Dan yang ketujuh, pendapat yang terakhir dari 7 pendapat adalah kain yang terlarang adalah berlaku khusus untuk kain yang seluruhnya dicelup dengan usfur. Jadi pokoknya kalau itu dicelup usfur seluruhnya, udah itu nggak boleh. Nah, begitu ceritanya para jemaah. Jadi muncullah 7 pendapat itu. Lalu bagaimana pendapat Ibnu Hajar al-Asqalani setelah mengumpulkan 7 pendapat ini? Jadi saya kira ini model bagus ya. Seorang ilmuwan, seorang ulama ketika mau berpendapat itu tidak langsung berpendapat, tetapi melacak dulu orang-orang dulu berpendapat bagaimana. Dalam bahasa ilmiah sekarang itu namanya penelitian ya, terdahulu. Jadi orang-orang dulu sebelumnya pernah berpendapat seperti apa, supaya pendapatnya tidak begitu sembarangan. Harus tahu ulama dulu yang nggak membolehkan itu alasannya apa,
Yang makruhkan alasannya apa, kemudian yang melarang dan sebagainya itu alasannya apa, yang membolehkan alasannya apa. Akhirnya para jamaah, Ibnu Hajar Al-Asqalani berpendapat begini. Setelah diteliti, kata beliau, maka larangan-larangan berbusana merah itu karena 3 hal. Nah, jadi artinya kan mengadopsi, mengakomodasi hadis yang melarang tadi. Jadi larangan berwarna merah itu karena 3 hal. Yang pertama, jika memang saat itu dianggap menyerupai orang kafir. Tapi sekarang, apakah warna merah itu identik dengan orang kafir? Jawabannya tidak. Bahkan bangsa kita, pendiri negeri kita ini membuat bendera merah. Itu banyak ulamanya loh pendiri kita itu. Kalau jenengan pernah menyaksikan kegiatan di Muhammadiyah, tapak suci, apa warna bajunya? Merah. Seragam mahasiswa IMM warnanya apa? Merah. Berarti warna merah bukan identik dengan orang kafir. Mungkin dulu bisa jadi seperti itu zaman Nabi, ketika musim perang, gitu kira-kira ya. Lah orang-orang kafir itu suka berwarna merah, bisa jadi seperti itu. Sehingga orang Islam jangan menyerupai mereka. Nah sekarang warna merah itu netral. Laki, perempuan, partai-partai juga macam-macam, televisi juga banyak yang menggunakan warna merah kan. Dan yang menarik tadi justru di ormas besar seperti Muhammadiyah, IMM-nya, kemudian tapak sucinya warna merah. Nah, dengan begitu maka jika warna merah tidak identik dengan orang kafir, maka diperbolehkan. Nomor 1. Nomor 2, larangan warna merah karena dianggap pada saat itu menyerupai busana wanita perempuan. Jadi pada masa-masa tertentu banyak sekali saat itu tren kaum wanita itu suka warna merah. Sehingga kalau busana pakai yang warna merah dianggap menyerupai kaum wanita, itu tidak boleh. Begitu ceritanya. Dan yang ketiga, kata Ibnu Hajar, di antara larangan itu berlaku karena ada orang pakai berbusana warna merah dan maksud untuk cari perhatian. Cari perhatian supaya dia menjadi diperhatikan orang banyak. Jadi bukan karena Allah, bukan karena keikhlasan, tapi karena mencari popularitas. Nah, jika menggunakan busana warna merah dengan 3 maksud tadi itu, pantas jika itu dilarang. Tapi jika menggunakan busana warna merah tidak ada motif yang 3 itu, maka tidak ada larangan bagi orang yang menggunakan busana warna merah. Nah, ini kesimpulan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, ternyata para jamaah setelah saya ngecek dari ormas seperti Muhammadiyah melalui majelis tarjihnya, jadi lembaga yang menangani masalah hukum-hukum, setelah memperhatikan hadis-hadis tadi itu juga memperhatikan pendapat Ibnu Hajar tadi, rupanya cocok dengan pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, kemudian ditambah dengan alasan bahwa coba perhatikan hadis-hadis yang sahih tadi, orang yang seperti Rasulullah, manusia yang sempurna, yang menjadi teladan bagi manusia secara sempurna, teladan dalam semua hal, ketika makan, ketika berdiri, ketika duduk, ketika juga berpakaian, ternyata beliau juga pernah berbusana warna merah. Ketika khutbah pernah warna merah, ketika ngimami sholat pernah warna merah, ketika suasana sholat id juga warna merah. Apa artinya ini? Tidak ada masalah sebenarnya dengan warna merah, asal tidak bermaksud yang paling tidak 3 tadi itu dalam analisa si Ibnu Hajar Al-Asqalani.
Lah, di Tarjih Muhammadiyah menambah begini. Sungguh pun warna-warna macam-macam itu dibolehkan, warna merah dibolehkan, biru, hijau, kuning, hitam dibolehkan, tetapi Nabi menganjurkan sering-seringlah atau biasakanlah busana warna putih. Karena ada hadis sendiri, kata Nabi, gunakanlah warna putih karena warna putih adalah sebaik-baik warna untuk busana. Min khairi thiyabikum. Jadi busana warna putih adalah yang terbaik, itu kata Nabi. Artinya jika memungkinkan dan tidak merepotkan bagi kita, maka menggunakan busana warna putih adalah yang paling bagus. Maka kemudian dalam hal tertentu seperti ketika mengafani jenazah pakai warna putih. Ketika ikhram umroh atau haji juga warna putih. Karena itu dianggap sebagai warna yang terbaik. Walaupun sebenarnya kafan itu boleh saja warna macam-macam. Boleh saja. Enggak masalah. Dan juga ikhram itu boleh, tetapi diutamakan yang warna putih. Selama masih bisa didapatkan warna putih, usahakan yang warna putih itu yang diutamakan. Nah, demikianlah para jamaah yang bisa disampaikan pada kesempatan malam ini. Jadi intinya Islam melalui Nabi kita Muhammad SAW berdasarkan sejumlah hadis yang kita sampaikan tadi, masalah busana warna merah ini memang ada hadis-hadis yang kalau kita baca sekilas kesannya melarang, dan juga ada beberapa hadis yang ketika kita baca ada yang membolehkan, bahkan dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah dikompromikan dalam bahasa ilmu hadis itu dilakukan al-jam'u wa taufiq, dihimpun semua hadis yang melarang ataupun yang membolehkan tadi itu, maka kemudian oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani disimpulkan bahwa larangan itu berlaku ketika terjadi 3 hal. Yang pertama, apabila busana itu dipakai yang saat itu ada tren dipakai oleh orang kafir. Nah, kalau sudah tidak musim lagi seperti itu, nggak ada masalah dengan tren-tren warna, maka tidak berlaku lagi larangan itu. Yang kedua, katanya larangan itu pernah berlaku ketika dianggap menyerupai busana wanita. Nah, zaman kita sekarang ini tidak ada bedanya laki wanita dalam menggunakan warna, sehingga itu bukan menjadi tren atau bukan dianggap menyerupai wanita. Dan yang ketiga tadi untuk popularitas, untuk cari perhatian gitu ya. Jadi berbusana untuk cari perhatian di sini juga tidak dibolehkan, karena saat itu menjadikan hatinya tidak ikhlas dan nanti ketika dia beribadah menjadi tidak bisa khusyuk. Namun demikian, tadi disarankan bahwa sungguh pun berbusana dengan berbagai warna tadi dibolehkan, tetapi dianjurkan dan disampaikan yang paling utama adalah warna putih. Itu sebabnya kalau kita sholat biasanya banyak yang menggunakan warna putih, walaupun yang lain juga dibolehkan. Demikian, terima kasih atas kebersamaannya, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas hal yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.